يقول فضيلة الشيخ: بماذا نرد على من يقول أن التحذير يكون فقط لأهل البدع، أما من أصولهم سلفية كإبراهيم الرحيلي وعلي الحلبي لا يجوز أن نحذر منه، وإذا حذرنا منه وصفونا بأننا حدادية جديدة؟ وبماذا نرد على من يقول أن الشيخ ربيع لم يحذر من إبراهيم الرحيلي؟ هذا السؤال يتألف من شقين، لكن قبل الإجابة أقول لكم يا بني، والله وبالله وتالله لقد ثبت لدينا أن من تستر، أنه ما من أحد تستر بالسنة وانضم إلى أهلها وليس كذلك إلا ويفضحه ربي فيما يطلقه لسانه أو يخطه بيانه. وإبراهيم الرحيلي من هؤلاء والحلبي، فمن ينسب إبراهيم الرحيلي من الضلالات والحلبي أن أصولهم سنة، نقول على السنة السلام. سمعتم؟ على السنة السلام، بل هم ضلال مبتدعة. حتى إبراهيم الرحيلي يثني على سلمان الخوارج القعدية في هذا العصر، وعلى سفر، وهو تابع مثل تبعية يعني بعض الدول لبعضها، هو يتبع سلمان، ما هو شيء سفر على سلمان، لولا ما راح ولا جاء. ويثني على سيد قطب الضال الفاجر، ويثني على الإخوان المسلمين، ويرد على من يذكر السرورية والقطبية وكيف لما التفريق بينها. ومن وقف على ردنا عليه يعلم أن ولله الحمد ردنا ردا علميا ليس تعجبا. نعم، هذا هو الشق الأول. الشق الثاني لا يلزم التحذير، يعني إذا رد عالم على من ينتسب للسنة وأثبت عنده البدع لا يلزم التحذير، لا يلزم التحذير، بل ولو حذر منه طالب علم مؤهل بناء على ما ثبت من موجب التحذير لديه عن ذلك المبتدع، لا يلزم أن يحذر منه الكبار أبدا. هذه قاعدة ليست بصحيحة. وأنا سئلت مرة في مجلس من مجالسي، سألني بعضهم فقلت لو قلت قول الرحيلي لوجب من الحذر والتحذير منه، والآن أنا أحذر منه. نعم، يجب الحذر منه وليس هو على سنة أبدا. Iya, Sururiyah adalah golongan hizbiyah. Kalau kita kenal penyimpangan Ikhwanul Muslimin, maka kita akan tahu penyimpangan Sururiyah. Karena penyimpangannya sangat mirip, sama, persis. Cuma beda istilah, beda nama, beda tokoh, beda pemain. Tetapi intinya sama. Kalau Ikhwanul Muslimin mengatakan nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu-membantu apa yang kita sama, dan kita saling menghormati, saling memaklumi apa yang kita berbeda. Ini Ikhwanul Muslimin. Berarti enggak ada ingkar munkar. Ingkar munkar dikubur, timbun di tanah, selesai. Enggak ada. Oh, itu munkar. Harus menghormati pendapat orang lain, tidak boleh dibantah. Itu Syiah juga memiliki jasa, dan mereka punya kebaikan, jangan dibantah. Sururiyah juga sama, cuma kalimatnya bukan nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kata-katanya adalah kita harus memuji mereka ketika membantah mereka, ketika kita membantah mereka.
Jadi kalau kita katakan bahwa Syiah sesat, harus sebutkan kebaikan-kebaikannya. Tetapi mereka adalah mencintai Ahlul Bait. Mereka pembela Ahlul Bait. Gitu. Khawarij, sesat mereka, menyimpang mereka. Tapi Khawarij itu adalah kelompok yang semangat untuk jihad fisabilillah. Sufi, kelompok sesat. Tapi lihat akhlak mereka. Mulia, soleh. Mereka memiliki akhlak yang begini dan begitu. Itu Sururiyah. Ketika mereka membela ahlul ahwa, membela ahlul bid'ah dengan kaidah insaf tadi, itu namanya kaidah insaf. Akhirnya mereka menyalahkan ulama. Ulama tidak mengerti fiqhul waqi', nggak mengerti situasi dan kondisi. Mereka hanya tahu kitab, nggak pernah tahu berita-berita. Maka pendapat mereka nggak bisa diterima, katanya. Mulai mencerca ulama. Sampai ketika ulama berfatwa, ditentang fatwanya. Fatwa mereka nggak bisa diterima karena didasari dengan ketidaktahuan, katanya. Mana tahu Syekh tentang keadaan kita di Malaysia. Mana tahu Syekh tentang keadaan kita di sini. Nggak bisa kita terima pendapat mereka, fatwa mereka. Lihat ini Sururiyah. Padahal ahli sunnah mengatakan kalau Syekh tidak tahu, ya diberitahu. Ya Syekh, keadaan kami di Malaysia begini. Sampaikan. Bagaimana fatwanya, wahai sadatul ulama, itu ahli sunnah. Tapi mereka, Sururiyun, tidak demikian. Kami memiliki pengetahuan tentang situasi dan kondisi yang mereka tidak tahu. Maka kami pendapatnya lebih benar daripada masyayikh, daripada ulama. Ini Sururiyah. Dan Sururiyah mencerca ulama dengan ucapan-ucapan yang sangat jelek. Di antara ucapan Muhammad Surur, Naif Zaid al-Abidin, Sururiyah dari nama orang ya, dari nama Muhammad Surur. Kata Muhammad Surur, taghut di alam ini bertingkat-tingkat. Taghut yang paling tinggi adalah George Bush, sebentar lagi Clinton katanya, dulu ya. Sekarang sudah ganti ya. Karena dia berbicaranya dulu di zaman George Bush di akhir-akhirnya. Setelah itu akan berganti Clinton. Dia sudah tahu George Bush dan sebentar lagi Clinton katanya. Dan di bawahnya tingkat kedua adalah taghut dalam bentuk penguasa-penguasa Arab. Lihat, kenapa penguasa Arab? Padahal penguasa kafir sama saja. Asia juga sama. Kenapa yang disebut Arab? Karena ada yang dituju oleh dia. Tingkat ketiga adalah taghut dalam bentuk orang-orang yang selalu mendukung para rajanya. Para taghut yang kedua, yaitu yang selalu memberikan fatwa. Kalau taghutnya mengatakan haram, mereka rame-rame mencari dalil untuk menyatakan haram. Kalau taghutnya menyatakan halal, mereka rame-rame mencari dalil untuk menyatakan halal. Siapa itu? Para ulama. Dikatakan taghut oleh Muhammad Surur. Maka betapa rendahnya taghut ini, karena dia budak dari budak. Artinya mereka budaknya para raja budaknya George Bush Clinton. Wa sayyiduhumul akhir Nasrani, sedangkan sayyidnya, tokoh tertingginya Nasrani. Dan hajinya ke Gedung Putih katanya. Kata mereka. Astagfirullah. Ini cercaan yang sangat jelek kepada para ulama. Dan ini Sururiyah. Alhamdulillah, bid'ah-bid'ah Sururiyah sudah dibantah. Syubhat-syubhat Sururiyah sudah dijawab. Dan sudah runtuh sekarang. Sekarang malu ada seorang berkata saya Sururi, sudah malu. Menyatakan saya pengikut Muhammad Surur, malu. Maka sekarang ini Sururiyin tidak mengatakan kami Sururi dan tidak menyatakan pengikut Muhammad Surur. Menyatakan kami ahli sunnah, kami salafi. Di tengah-tengah kalian. Tetapi ketika kita membantah ahlul bid'ah, mereka gelisah. Ini emang gak ada kajian lain. Kok kajiannya bantah-bantahan terus, tahdir-tahdiran terus. Ini
sesungguhnya sisa-sisa sururiyin. Tetapi sudah malu menamakan diri mereka sururi, maka mereka menyatakan kami salafi. Tapi kami salafi lunak. Adapun mereka itu salafi keras. Kalian salafi keras, kami salafi lunak. Mulai membela berbagai macam hizbiyin. Ucapannya juga hampir sama dengan sururi yang dulu. Cuma bedanya kalimatnya lebih halus. Bukan mengatakan jangan membantah mereka. Bukan. Hormati mereka. Tidak. Itu ucapan ikhwanul muslimin. Harus adil. Sebutkan pujian mereka. Juga enggak. Kalimatnya lebih halus lagi. Belajar. Jangan bicara fitnah. Belajar. Jangan bicara fitnah. Maksudnya jangan bantah mereka. Gitu. Cuma kalimatnya jangan bicara fitnah. Jangan bicara tahdir fulan. Kita belajar sajalah. Belajar. Tidak ngurusi fitnah. Ini sururiyah gaya baru. Ini sururiyah model terbaru. Syubhat-syubhatnya sangat banyak. Dan tentunya bukan tempatnya sekarang kita bahas. Bisa habis 1 jam kita berbicara tentang syubhat-syubhat mereka. Alhamdulillah sudah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Judulnya Ibarat muhimah. Ungkapan-ungkapan yang membingungkan. Ungkapan-ungkapan yang membingungkan. 1, tadi itu. Belajar, jangan ngurusi fitnah. Apa yang kedua? Contohnya. Bahwa mereka adalah saudara kita, masih muslimin. Itu juga sama. Benar apa salah ucapan itu? Dalam satu sisi kayaknya benar, memang mereka muslimin, saudara kita. Tapi sisi lain bahaya. Kenapa? Kalau saudara itu kan artinya kita tidak boleh memboikot mereka, nggak boleh memusuhi mereka. Padahal hadis yang menyatakan fahdharuhum, jauhi mereka. Tapi orang ini mereka kan muslimin. Ucapan atau syubhat yang ketiga, mereka mengajarkan juga sunnah, mereka mengajarkan tauhid juga. Kalau kalian mentahdir mereka, berarti kalian mentahdir. Menghalangi manusia dari tauhid. Menghalangi manusia dari sunnah. Ditanyakan pada Syekh Rabi. Ya Syekh, ketika kita membantah sururiyin, orang ini berkata, Turkonen maksudnya. Mereka berkata, bahwasanya mereka mengajarkan tauhid juga. Mereka mengajarkan sunnah. Kalau kita mentahdir berarti kita menghalangi dari dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kata Syekh Rabi, Salman Audah, Aid al-Qarni. Mereka juga sama mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, tapi mereka hizbi sururi. Artinya itu bukan dalil mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Baik. Apa lagi syubhatnya? Mucablah umat. Dengan tahdir-tahdiran, dengan kalian bantah sana bantah sini, akhirnya salafiyin pecah. Ahlu sunnah berpecah belah. Ahlu sunnah berpecah belah. Tidak pernah terjadi. Salafiyin berpecah belah. Tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah ada yang masuk, ada yang keluar. Dan ada yang mulai digaris, di pinggir. Mau keluar. Maka kita ingat, jangan, kembalilah. Jangan keluar, masuklah. Tetaplah di atas jalan salaf. Itu yang terjadi. Maka yang terjadi adalah tasfiyah. Tasfiyah itu pembersihan. Yang ternyata bukan salafi, terbongkar. Ternyata dia hizbi. Ternyata dia sururi. Ternyata dia mutalawin, makir, la'ab. Terbukti. Dalam perjalanan. Dan ini maknanya tasfiyah, pembersihan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Pertanyaan lain? Atau cukup saja? Nah, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.